Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Materi yang akan kita pelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk yang penjumlahan akan dijelaskan oleh Mbak Uhti dan yang pengurangan nanti dengan saya. Oke. Dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, kemudian dengan indikator. 3.2.1 menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian 4.2.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian menyelesaikan masalah konstekstual yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu, kenapa sih kita harus mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Nah, karena ini itu sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kalian melihat pandai besi itu kan kalau mau dibentuk dipanasin dulu. Nah, berapa? Misalnya dari 5 harus suhu 5 derajat, harus dipanaskan menjadi berapa derajat gitu. Itu menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian saat kalian beli es krim, nah pas udah keluar ruangan nih, pasti tangannya itu kotor ya, karena udah meleleh. Nah itu perubahan suhu, nah itu juga menggunakan pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum masuk ke materi, kita mengingat terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kan kita menggunakan bantuan garis bilangan buat mengurutkan sama membandingkan kan. Nah, garis bilangan itu seperti apa sih? Kita lihat ya. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Dia terbagi menjadi 2, yaitu ada yang positif, negatif, lalu ada 0. Nah, 0 ini sebagai netral, dia tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, langsung ke materi ya, penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat itu dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan seperti ini. Nah, misalnya nih, 4 ditambah dengan 5. Ya, jadi dari 0 dulu, kita mulainya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, kemudian ditambah dengan 5, berarti ke kanan. Ditambah dengan 5, 1, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Selanjutnya nih 3 ditambah dengan 3. Kita mulai dari 0 lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita mulai dari 3 di sini ditambah dengan dari 3 di sini ya. Ini kita tambah dengan 3, jadi 1, 2, 3. Jadi 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. Ini 6, terus tadi 9 ya. Terus kemudian selanjutnya contohnya 4 ditambah 2. Nah, kita mulai dari 0 lagi. 1, 2, 3, 4, kemudian ditambah dengan 2. Kita mulai dari 4. 1, 2.
Seperti itu. Hasilnya 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, oke. Selanjutnya sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama itu ada tertutup. Nah, untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, contohnya yang pertama ini 2 ditambah dengan 9 sama dengan 11. Nah, 2 di sini merupakan bilangan bulat, 9 merupakan bilangan bulat, 11 juga merupakan bilangan bulat. Kemudian, yang kedua ada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 4 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 4. Hasilnya sama-sama 10. Jadi, komutatif itu bisa A dulu, bisa B dulu, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, rumusnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, di sini kan ada tanda kurungnya nih. Dari tanda kurungnya berarti dia dikerjakan terlebih dahulu, A ditambah B baru ditambah dengan C. Nah, ini hasilnya nanti akan sama dengan yang ini. Contohnya, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, ini kita kerjakan dulu. 2 ditambah dengan 3, yang ini hasilnya 5 ditambah 4, kemudian yang ini kita kerjakan dulu. 3 ditambah 4 itu 7, jadi 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dengan 7. Hasilnya akan sama, yaitu 9. Selanjutnya, sifat yang keempat itu ada unsur identitas penjumlahan. Nah, untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan 0. Jadi, sama dengan A. Nah, contohnya itu 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2, bukan 0. Nah, jadi setiap bilangan bulat jika ditambahkan dengan 0, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian, sifat yang kelima itu lawan atau inverse. Nah, lawan atau inverse dari A adalah negatif A. Jadi, lawan positif itu negatif, kalau negatif itu positif. Seperti itu. Contohnya, misalnya 4. Lawannya negatif 4. 5, lawannya negatif 5. Kalau negatif 2, lawannya 2. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya mengenai pengurangan bilangan bulat akan saya jelaskan ya. Juga menggunakan garis bilangan. Di sini langsung ke contohnya saja, nomor 1, 5 dikurangi 7. Sama seperti tadi, titik awal yang kita pakai adalah 0. Karena 5 adalah positif, berarti kita mengarah ke sebelah kanan sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu selanjutnya dikurangi 7. Karena 7 di sini dikurangi ya, berarti nanti kita mengarahnya ke sebelah kiri sejauh 7 langkah ya. Coba ya kita hitung dari 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini kita bisa tahu jawabannya bahwa 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. Seperti itu ya. Itu contoh pertama. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. 8 dikurangi 2. Sama seperti tadi,
Kita ambil titik awal dari 0 dulu. Kita melangkah sejauh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi 2, artinya kita mengarah ke sebelah kiri sejauh 2. Ya, kita mulai dari titik 8, titik terakhirnya tadi. 1, 2. Nah, kita dapat bahwa 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Gitu ya. Untuk yang nomor 3, kita lanjutkan lagi. 9 dikurangi 7. Mulai lagi dari titik awal 0. 0 kita ke kanan sejauh 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu dikurangi 7, artinya kita bergeser ke kiri ya, melangkah ke sebelah kiri sejauh 7. Mau pakai warna ungu aja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini kita tahu jawabannya bahwa 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2. 2, begitu ya. Selanjutnya. Aja. Mengenai operasi bilangan bulat. Untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku. Ya, yang pertama, A ditambah negatif B itu akan sama dengan A dikurangi B. Di sini saya akan menekankan, kalau di sini ada tanda positif, sandingnya atau di sampingnya itu langsung ketemu dengan negatif, maka nanti akan langsung menjadi negatif atau di sini bentuknya jadi pengurangan, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau di sini ada A dikurangi negatif B, itu sama dengan A plus B, seperti tadi. Di sini bedanya tandanya, ya, di sampingnya juga negatif. Kalau negatif dengan negatif nanti akan menjadi positif, gitu. Yang ketiga, nah ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas ini, sama persis. Hanya di sini yang bilangan di depan adalah negatif. Akan tetapi untuk operasinya sama, negatif ada negatif, maka nanti akan menjadi positif. Seperti itu. Yang keempat, sama seperti yang nomor 1 tadi. Negatif A ditambah negatif B. Nah, di sini ada positif dan negatif itu bersebelahan, maka nanti hasilnya akan menjadi negatif. Seperti itu ya, kurang lebih. Kita ke contoh soal. Saya bacakan soalnya. Aan membeli 3 bungkus permen. Sampai di rumah, ia berikan kepada adiknya 2 bungkus. Berapakah sisa permen Aan? Nah, yuk penyelesaiannya bagaimana? Diketahui dulu. Permen Aan tadi 3 bungkus. Lalu diberikan adik 2 bungkus. Nah, gimana sih? Penyelesaiannya bagaimana sih? Yang ditanyakan adalah sisa permen Aan. Nah, yuk, berarti karena semula permennya Aan itu ada 3, kemudian diberikan, karena ada kata diberikan artinya nanti kan berkurang. Nah, berarti nanti di sini 3 dikurangi, nah 2 bungkusnya diberikan kepada adik, nah berarti dikurangi 2. Nah, 3 dikurangi 2 berapa? 1. Berarti sisa permen Aan adalah 1. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua, saya bacakan lagi soalnya. Noval memiliki tabungan di koperasi sekolah sebesar Rp100.000.
saat pulang sekolah, Noval mengambil uang tabungannya sebesar Rp36.000 untuk membeli buku pelajaran. Berapakah uang tabungan Noval sekarang? Nah, coba ya kita cari penyelesaiannya. Saya yakin kalian sudah bisa mengerjakannya. Ya, diketahui. Tabungan Noval tadi semula Rp100.000. Lalu diambil Rp36.000. Yang ditanyakan sisa tabungan Noval. Penyelesaiannya, nah, uang semula adalah Rp100.000. Karena diambil berarti akan menjadi dikurangi. Nah, begitu ya. Dikurangi sebesar Rp36.000. Berapa sisanya? Ayo ditebak berapa sisanya? Sisanya Rp64.000, betul ya? Wow. Nah, lagi ini contoh soal ketiga ya, Mbak ya? Iya. Ya, sebuah kapal selam mula-mula berada pada kedalaman 105 meter di bawah permukaan laut. Yang perlu saya garis bawahi adalah kata-kata di bawah. Nah, terus karena suatu sebab kapal selam bergerak ke dalam sejauh 85 meter. Coba tentukan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Penyelesaiannya bagaimana? Coba kita simak ya. Diketahui, posisi mula-mula kapal selam 105 meter di bawah permukaan laut. Lalu bergerak ke dalam 85 meter. Yang ditanyakan adalah posisi kapal selam dari permukaan laut. Jawabnya, nah di sini tadi yang sudah saya beri garis bawah ini ada kata-kata di bawah. Kalau ada kata-kata di bawah itu artinya adalah negatif. Berarti di sini jadi negatif 105. Bergerak ke dalam sejauh 85 meter, artinya bergerak ditambah karena ke dalam. Berarti kan semakin dalam, berarti semakin di bawah permukaan laut. Artinya, nanti 85-nya juga ada tanda negatifnya. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau dulu SD biasanya menjelaskannya dengan sistem utang-utang ya. Coba saya ulas lagi untuk mengingat. Jadi kalau ada tanda negatif, kalian bisa memakainya dengan kata-kata utang. Berarti utang 105, kalau ditambah dengan utang 85, utangnya akan semakin bertambah. Jadi utangnya semakin banyak, begitu ya. Coba hasilnya berapa? Nah, ternyata hasilnya utangnya jadi 190. Artinya, posisi kapal selam dari permukaan laut itu 190 di bawah permukaan laut. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Nanti bisa lewat ya WhatsApp atau lewat komentar di Classroom ya. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi ya, itu buat yang penjumlahan itu tadi ada 5 sifat penjumlahan. Nah, yang pertama itu tertutup. Nah, yang tertutup itu jika bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat. Kemudian ada sifat komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Nah, itu bisa dibalik-balik, mau A dulu boleh, mau B dulu juga boleh. Kemudian ada sifat asosiatif, yaitu kita kelompokkan dulu biar lebih mudah, dikasih tanda kurung. Kemudian ada unsur identitas. Nah, itu semua bilangan jika ditambahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian ada lawan atau inverse, yaitu kebalikan. Jadi misalnya A jadi negatif A, lalu negatif B maka B, lawannya adalah B, gitu ya. Selanjutnya, kesimpulan mengenai pengurangan. Nah, untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku
A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Jadi, yang tadi ya, kalau ada positif di sampingnya negatif, maka akan menjadi negatif. Gitu. Yang kedua, A dikurangi negatif B. Kalau ada negatif, jejer dengan negatif atau di sampingnya adalah negatif, itu akan menjadi positif. Yang ketiga, negatif A dikurangi negatif B. Nah, di sini negatif di sampingnya juga negatif, maka akan menjadi positif. Yang keempat, negatif A ditambah negatif B. Nah, di sini ada positif di sampingnya negatif, maka akan menjadi negatif. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, begitulah penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan soal-soal latihan yang sudah tersedia di Google Classroom. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat apa aja.